Teman-teman, kita balik lagi dengan Mas Riko Hutama. Mas Riko, menyambung pertanyaan tadi ya soal kematian. Kita tahu kan banyak orang yang dibayang-bayangi dengan ketakutan, kecemasan akan kematian gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam tradisi kesadaran, kematian itu kan katanya justru dilihat sebagai awal, bukan sebagai akhir. Katanya begitu. Nggak tahu nanti perspektifnya Mas Riko seperti apa. Tapi maksud saya gini, apa sih makna kematian menurut kesadaran murni? Nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Menurut kesadaran murni. Oke. Yang mati kan Riko. Identitasnya, ekspresinya. Ombaknya tenggelam. Tapi lautnya itu tetap ada ya gitu-gitu aja. Jadi tidak mempengaruhi apapun. Karena fenomena kematian dan kelahiran itu terjadi di dalam kesadaran. Terjadi di dalam kesadaran. Ya kan? Jadi sumbernya adalah kesadaran, fenomenanya adalah kehidupan dan kematian, kelahiran dan kematian. Ya, tapi memang kalau semua diarahkan balik ke kesadaran itu ya semuanya tidak ada sih. Event itu adalah kelahiran, kematian. Tapi masalahnya kan ketika kita di posisi Riko, di posisi Hendra gitu kan, melihat banyak kejadian, kematian secara fisik, secara tubuh, ini justru merupakan awal. Kan banyak ya dalam kacamata spiritual orang mengatakan bahwa mudah-mudahan nanti tidak lahir lagi lah, mudah-mudahan ini yang terakhir dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sisi itu gimana? Bagi konsep itu merupakan awal karena mereka masih teridentifikasi dengan Riko. Identitas atau jiwa. Bukan dengan kesadaran. Ketika kalian benar-benar hadir sebagai kesadaran, setidaknya 1 jam aja lah sehari. Kalian kan tahu bahwa kematian tidak benar-benar ada. Hanya ilusi bagi kesadaran. Bagi kesadaran. Tapi nyata bagi tubuh kalian. Termasuk identitasnya. Jadi bagi kesadaran yang nggak nyata, nggak ada kematian. Kesadaran sama keheningan itu sesuatu yang sama apa enggak, Mas Riko? Keheningan adalah salah satu kualitas dari kesadaran. Keramaian juga. Oke. Jadi kesadaran itu melingkupi keheningan sekaligus keramaian. Di baliknya tepat. Di baliknya? Tepat. Di belakangnya tepat. Di belakangnya keheningan dan keramaian. Yes. Itulah kesadaran. Oke. Gampang itu, gampang. Gampang pokoknya ya. Oke, ini nih. Kalau kematian adalah pintu, katanya gitu kan. Kalau bagi-bagi yang tadi ya masih terikat dengan identitas ya. Maka pintu menuju apa kan gitu. Apakah kita hanya berpindah ruang atau berpindah kesadaran? Ya, itu pertanyaannya agak ini. Gimana tuh? Jadi gini. Misal ombak itu naik. Kan lahir kan. Lahir kemudian turun. Dia turun itu menciptakan energi potensial untuk ombak baru untuk naik. Oke. Tapi bagi lautan ini nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada yang pindah. Ya kan, lautannya tetap di situ. Karena gerakan terjadi di dalam dirinya sendiri. Jadi lautannya nggak pindah. Ombaknya pindah posisi. Tapi ombak yang masuk itu bukan ombak yang keluar. Selama ini yang bikin kita rewel, ribet itu karena fokusnya pada di itu tadi, ombaknya tadi gitu ya. Yang bikin nggak selesai-selesai gitu ya. Buyar. Muter aja gitu ya. Fokus di filmnya bukan di layarnya gitu ya, Mas Riko. Gampang Mas Riko ya. Gampang memang kan. Tinggal dibiasakan. Oke. Jadi yang membuat kita itu takut akan kematian, takut berpisah sama orang-orang yang kita cintai, ya karena kita nggak berada di posisi lautan itu tadi. Yes. Oke.